Rider takes over. We should be. Film dibuka dengan suara Pak Bagong yang menceritakan bahwa di daerah barat ada sebuah legenda Ghost Rider. Ghost Rider itu sendiri merupakan manusia yang melakukan perjanjian dengan Raja Iblis. Selama bertahun-tahun, Ghost Rider dikirim ke desa San Venganza untuk mengambil perkamen yang dikenal sebagai kontrak San Venganza, di mana kontrak tersebut berisi kekuatan 1000 jiwa jahat. Setelah Ghost Rider mendapatkan kontraknya, ia mengetahui bahwa kontrak Venganza adalah kejahatan murni untuk menguasai bumi. Jadi, ia memilih mengkhianati Raja Iblis dan kabur darinya. Ratusan tahun gak tahu kemudian, scene berpindah ke sebuah karnaval, di mana dua akrobatik Burton Blass dan putranya Johnny Blass tampil di landasan Hot Wheels dengan menggunakan sepeda motor. Mereka trial memasuki lingkaran api dan berhasil membuat penonton terkagum termasuk pacar Johnny, yaitu Roxanne Simpson. Setelah pertunjukan selesai, Burton memarahi Johnny karena tadi ia pamer dan bersikap ceroboh hanya untuk mengesankan pacarnya. Burton merupakan seorang pecandu rokok berat. Walaupun sudah batuk melukok-melukok, tetapi ia masih tetap merokok. Pada saat itu juga Roxanne datang ke bengkel Burton. Burton menyadari kalau Johnny masih remaja yang masih membutuhkan pacaran. Ia pun menyuruh Johnny untuk mengajak Roxanne jalan-jalan. Keduanya pergi ke bawah pohon karsem untuk membahas masalah yang saat ini melanda hubungan mereka. Roxanne mengungkapkan bahwa ayahnya akan mengirimnya pergi ke kota. Tentu saja Johnny tak setuju karena ia masih sakne dengan Roxanne. John memiliki rencana, yaitu mengajak Roxanne melarikan diri bersama dan menjalani hubungan mereka dengan bebas. Roxanne pun setuju dan meminta Johnny untuk menjemputnya di bawah pohon karsem nanti besok. Sepulangnya dari pohon karsem, Johnny melihat ayahnya sedang tertidur lelap di kursi sambil memegang rokok Marlboro. Johnny diam-diam mengambil rokoknya dan membuangnya di keranjang sampah. Di dalam keranjang, Johnny menemukan sebuah surat pemberitahuan dari rumah sakit yang isinya tentang penyakit kanker stadium akhir. Johnny pun terkejut karena baru tahu kalau ayahnya memiliki penyakit kanker. Saat Burton terbangun, Johnny segera pamit pergi ke bengkel, mempersiapkan sepeda motornya untuk melakukan perjalanan bersama Roxanne. Ketika Johnny sedang memasang busi, tiba-tiba seorang pria tua bertongkat datang. Dia adalah Raja Iblis bernama Mephistopheles. Mephis memberitahu Johnny bahwa suatu saat nanti Johnny akan menjadi pengendara untuknya. Mephis juga menyebut-nyebut tentang penyakit Burton dan menawarkan kesembuhan Burton, layaknya seekor kuda yang siap berlari. Johnny pun tertarik sambil bertanya, apa yang bisa saya berikan sebagai balasannya? Mephis menjawab, jiwamu. Johnny dengan begonya menerima Mephis dan bersedia menandatangani sebuah kontrak di kertas paduan suara. Ketika John membuka suratnya, jari John tak sengaja tertusuk seng yang membuat tetesan darahnya jatuh tepat di lokasi tanda tangan. Mephis pun segera memberhentikan John dan mengungkapkan tetesan darah tersebut adalah tanda tangan yang sangat sesuai. Johnny secara ajaib terbangun dari tidurnya di pagi hari. Ia mendapati bahwa Burton benar-benar sangat sehat. Burton mengaku bahwa kankernya sudah menjadi apem dan sekarang badannya seperti kuda yang sehat. Johnny pun tercengang karena ternyata perjanjian tadi malam adalah benar-benar nyata. Di hari ini juga, Burton mencoba atraksi baru untuk para penonton, yaitu melompati cincin api besar. Burton juga mengungkapkan keinginannya yang ingin melompati sebuah helikopter. Sebelum melakukan pertunjukan, Burton melihat bahwa Johnny sedang bergemas-gemas pergi. Johnny memberitahu ayahnya bahwa dirinya akan membawa Roxanne pergi. Bongkong dengan sikap anaknya, Burton pun merestui John dan membiarkannya pergi bersama Roxanne. Pertunjukan Burton tidak berjalan lancar. Ia mengalami crash karena melihat sesosok pria tua di ujung rintangan. Johnny yang belum keluar dari karnaval mendengar suara geblontang.
Ia pun segera ke pertunjukan dan mendapati kalau ayahnya sudah meninggal. Sedangkan Mavis tertawa bahagia ke arah John. Johnny yang merasa bersalah mencoba mencari Mavis. Ia mengendari motornya ke pertanian. Di tengah jalan, motor Johnny tiba-tiba kesandung yang membuatnya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pada saat itu juga, Mephistopheles Hellas muncul. Johnny benar-benar sangat marah karena Mavis telah membunuh ayahnya. Mavis menjawab bahwa dirinya hanya menawarkan kesembuhan Berton. Mavis lalu memegang tubuh John dan menyebut bahwa suatu saat nanti Johnny akan menjadi Ghost Rider untuknya. Mavis juga bersumpah akan membunuh siapa saja yang bakalan mengganggu rencananya termasuk perasaan cinta. Setelah Mavis pergi, Johnny memutuskan untuk berkelana. Ia menghiraukan Roxanne yang sudah menunggu di bawah pohon Carson. Scene berpindah ke 10 tahun kemudian. Johnny kini menjadi akrobatik paling terkenal karena rintangan mematikannya. Johnny memulai aksinya dengan melompati deretan 10 truk. Ketika melintasi setengah lompatan, Johnny menutup matanya dan melihat ingatan saat dirinya menandatangani kontrak. Setelah Johnny membuka matanya, ia secara ajaib sudah di lintasan akhir. Tetapi sayangnya roda depan motor kepleset yang membuat Johnny terjatuh. Semua kru termasuk teman Johnny bernama Meg segera mendekati Johnny dan mendapati bahwa Johnny hanya mendapatkan cedera ringan. Hal itu membuat para penonton terkagum dan membuat nama Johnny semakin dikenal. Setelah pertunjukan selesai, Johnny, Meg, dan krunya kembali ke markas menggunakan truk. Di dalam perjalanan, mereka menonton TV yang menampilkan seorang pengendara melompati lapangan sepak bola dari gawang ke gawang. Hal itu membuat Johnny terpancing untuk melakukan atraksi melintasi lapangan bola, tetapi dengan rintangan yang mematikan. Meg lalu mematikan TV-nya dan mengungkapkan bahwa dirinya percaya kalau Johnny memiliki malaikat. Karena kecelakaan barusan seharusnya Johnny sudah mati. Scoot over, ladies. Di sisi lain, sesosok pria aneh berbaju hitam terlihat sedang mendatangi klub malam di padang tanah. Ia adalah Blackheart, putra Mavis. Black menghadap penjaga klub bernama Bajol yang dengan tegas melarang Black untuk masuk. Black kemudian menusuk tubuh Bajol dengan jarinya yang membuat tubuh Bajol secara ajaib berubah menjadi mayat. Ia memasuki klub dan membunuh semua pengunjung, termasuk Mbak Uun. Setelah itu, Blackheart memanggil rekan iblisnya, yaitu Graciel, yang memiliki kekuatan tanah, Willow kekuatan air, dan Abigor si angin. Alasan Blackheart memanggil ketiganya yaitu untuk menemukan kontrak Sun Venganza, di mana Blackheart ini ingin menggunakan kontrak tersebut sebagai kekuatan menguasai bumi. Pada saat itu juga, Mephistopheles datang. Ia memperingati Blackheart agar tak ikut campur mencari kontrak Venganza. Namun Blackheart bersikeras dan malah menantang ayahnya untuk mengerahkan Ghost Rider-nya. Ternyata ayah dan anak ini selek hanya rebutan Extravaganza. I'll bury him, father. Pertunjukan berikutnya pun dimulai. Kali ini Johnny akan melompati lapangan sepak bola dari gawang ke gawang. Meg sebagai teman yang baik mempertimbangkan Johnny agar tak melakukan lompatan ini, karena jika gagal, Johnny bakalan mati. Johnny pun menghiraukannya dan meminta Meg untuk mengantarkannya ke titik start lompatan. Di dalam perjalanan, banyak sekali wartawan yang ingin mewawancari Johnny. Namun Johnny tak mau berbicara karena tenggorokannya sedang radang. Seorang wanita lalu mengatakan dia akan mau berbicara jika aku yang mewawancarinya. Wanita tersebut ternyata Roxanne yang kini menjadi YouTuber. Wujudnya yang membuat sakne Johnny kambuh. Johnny akhirnya mau diwawancari oleh Roxanne, tetapi ia malah melontarkan pertanyaan yang mengungkapkan hubungan keduanya dulu. Setelah wawancara selesai, Johnny menyambut semua penonton di garis start. Ia memberi kejutan kepada Meg dengan mengatakan bahwa sebenarnya ada rintangan lain selain lapangan, yaitu helikopter. Di saat itu juga, 6 helikopter mendarat di tengah lapangan.
Johnny tanpa basa-basi langsung tancap gas dan melompati di atas deretan helikopter. Lompatan tersebut akhirnya berhasil ketika Johnny membayangkan wajah Roxanne waktu masih muda. Johnny lalu pergi dari lapangan hanya untuk mengejar Roxanne. Setelah bertemu, Johnny meminta supir Roxanne bernama Stuart berhenti, tapi ia menolak. Johnny akhirnya melaju ke depan kemudian menghadang mobil Stuart. Johnny tanpa sopan santun langsung menukar air liurnya dengan Roxanne. Hal itu membuat Roxanne marah. Ia lalu meminta Johnny untuk ketemuan di Cafe 00 jam 8 malam ini. Malam harinya, Roxanne terlihat sudah standby di Cafe 00. Ia sekali membuka HP-nya, tetapi tidak ada pesan masuk dari Johnny. Sementara Johnny itu sendiri terlihat sedang bersiap-siap untuk menemui Roxanne. Ia berlatih berbicara di hadapan cermin, namun hal tak terduga terjadi, di mana kedua telapak tangan John tiba-tiba kepanasan sampai 60 derajat meter kubik. Johnny lalu pergi ke gang dan melihat sepeda motor barunya sudah menyala. Di waktu yang sama, Mappy Stop Hellas muncul. Ia mengungkapkan bahwa waktu kontrak Johnny sudah tiba. Mappy memerintahkan Johnny untuk membunuh putranya, yaitu Blackheart. Tubuh John secara ajaib digerakkan oleh sesuatu. Ia menaiki motor baru dan melaju dengan sangat kencang hingga membuat jejak api serta kehancuran di kota. Di sisi lain, Blackheart dan gengnya tiba di halaman kereta tua, di mana mereka ini dihadapkan oleh penjaga kereta bernama Waong. Blackheart menyatakan kepada Waong bahwa di sini dulunya kuburan yang memiliki kontrak San Venganza. Waong menjelaskan kalau kuburannya sudah dipindahkan oleh gereja St. Michael. Hal itu membuat Blackheart marah. Ia langsung membunuh Waong dengan menusukkan jarinya. Johnny tiba di halaman kereta. Ia meronta-ronta kesakitan ketika api secara ajaib muncul dari tubuh Johnny. Kepala Johnny terbakar hingga menjadi tengkorak dan kini Johnny sudah berubah menjadi Ghost Rider. Johnny lalu menghadapi Blackheart, tetapi ia tak kuasa dan malah mental kecengklongan rantai. John kemudian mengambil 2 meter rantai untuk dijadikan senjata. Ketika Johnny melangkah mendekati Black, tiba-tiba ia ditabrak oleh Greensill dengan truk. Namun tentu saja Johnny belum mati. Johnny memukul Greensill lalu membunuhnya dengan ikatan rantai. Setelah itu Johnny mengubah sepeda motornya menjadi lebih sangar dan berapi-api. Ketika John sunmori ke kota, ia tak sengaja melihat preman sedang memalak. Johnny segera meraih preman tersebut dan memerintahkannya untuk menatap matanya. Si preman berteriak kesakitan saat mengingat kembali tentang kejahatan yang ia lakukan di masa lalu. Setelah siksaan selesai, mata si preman berubah menjadi hitam. Hal ini disebut sebagai tatapan penebus dosa atau taubat dan hanya bisa dilakukan kepada makhluk yang memiliki jiwa. Johnny mengakhiri perjalanannya melalui ujung kota. Ia menjadi lemah ketika pagi mulai muncul. Johnny merangkak ke kuburan ayahnya dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Di saat itu juga muncullah penjaga kuburan bertopi koboi yang mengatakan, "Oyo, palang pula nasi pula nih." Setelah Johnny tersadar, ia diobati lukanya oleh penjaga kuburan bernama nggak tahu namanya. Penjaga kuburan secara tiba-tiba mengatakan bahwa Ghost Rider pada awalnya pemburu hadiah iblis yang harus memburu siapapun yang mencoba melarikan dari neraka. Ghost Rider hanya akan muncul di malam hari dan kau harus mengendalikannya. Penjaga kuburan juga menjelaskan tentang Blackheart yang ternyata malaikat usir-usiran dari surga. Di sisi lain, Roxanne terlihat sedang meliputi lokasi kehancuran kota yang disebabkan oleh Ghost Rider.
Ia mewawancari korban preman yang menyebut bahwa dirinya bertemu monster berkepala tengkorak, tetapi ia lumayan baik karena menyelamatkannya dari preman. Setelah wawancara selesai, Johnny datang. Ia mendekati Roxanne hanya untuk meminta maaf karena tadi malam tidak hadir. Roxanne yang kecewa menolak permintaan maaf Johnny, kemudian pergi meninggalkan Johnny. That went well. Di samping itu, salah satu petugas penyelidik tak sengaja menemukan plat nomor milik motor Johnny tepat di bekas laju ban. Dan mereka akan menjadikan Johnny sebagai pelaku utama atas kehancuran kota dan korban Waong di halaman kereta. These guys were swimming in it. Johnny kembali ke apartemennya untuk melakukan penelitian tentang elemen api. Johnny menemukan sebuah halaman buku yang menunjukkan cara mengendalikan api. Johnny pun mencobanya. Beberapa saat kemudian, Roxanne datang untuk meminta maaf atas sikapnya tadi pagi. Roxanne bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Johnny, sampai-sampai tak mau menemuinya tadi malam di kafe. Johnny akhirnya memutuskan untuk jujur. Ia mengaku kalau dirinya adalah monster api. Tentu saja Roxanne tak percaya dan menganggap Johnny sudah gila. Take you to the nearest psychiatric hospital. I see it as I've got a couple of choices. Setelah Roxanne pergi, para polisi datang mengepung Johnny. Kapten polisi bernama Jack Dolan memberitahu Johnny bahwa kau harus ke kantor polisi sekarang. We have your plate and the tread from your tires. Setibanya di kantor, Johnny diinterogasi atas pembunuhan Waong beserta kehancuran kota. Johnny pun menyangkalnya karena dirinya sama sekali tak membunuh siapapun. Dolan yang tak percaya langsung masukkan Johnny ke dalam sel. Di dalam sel, Johnny diusik oleh ketua geng narapidana. Seorang narapidana muda mencoba membela John, tetapi ia malah ditempiling. Ketika Johnny dikepung oleh puluhan napi, ia langsung berubah menjadi Ghost Rider, ambil jaket keren milik ketua napi, kemudian pergi dari kantor polisi. Para polisi pun tak tinggal diam. Mereka mengejar Johnny sampai ke sebuah jembatan dan berhasil mengepungnya. Johnny yang bingung mau ngapain memutuskan untuk terjun ke sungai. Ia merubah motornya menjadi bom. Setelah kembali ke daratan, Johnny dihadapkan oleh Abigor. Johnny pun segera mengejar Abigor ke atas gedung. Roxanne yang pada saat itu hendak ganti baju tak sengaja melihat pengendara api sedang menaiki gedung. Ia pun segera pergi ke lokasi untuk memastikan itu Johnny apa bukan. Di atas gedung, Johnny mendapatkan hambatan di mana salah satu unit helikopter polisi mengepungnya. Johnny lalu menggunakan rantainya untuk membuang helikopter tersebut. Kemudian memulai pertarungannya dengan Abigor. Sayangnya serangan yang dilakukan Johnny tidak mempan terhadap Abigor karena ia terbuat dari angin. Johnny pun punya ide, yaitu menciptakan penyedot vakum dengan putaran rantai. Dan hal itu ternyata berhasil menghancurkan Abigor. Ketika Johnny turun dari gedung, ia dikepung kembali oleh para polisi. Johnny melihat Roxanne yang kini percaya bahwa Johnny adalah monster. Pagi harinya, Johnny bertemu gak tahu namanya di kuburan. Gak tahu namanya menunjukkan kuburan seorang polisi Texas yang dulu pernah menjadi Ghost Rider. Polisi tersebut bernama Carter Slade. Awalnya, Carter seorang polisi korup yang membuat kesepakatan dengan Mapes hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi setelah mengetahui kontrak San Venganza mampu mengakhiri kehidupan di bumi, Carter pun memilih berkhianat dengan pergi dari Mapes dan menyembunyikan kontraknya. Sampai sekarang, belum ada yang tahu di mana kontrak San Venganza berada. Malam harinya, gak tahu namanya diserang oleh Blackheart yang menuntutnya untuk memberitahu di mana kontrak Venganza berada. Tentu saja gak tahu namanya menolak dan membiarkan dirinya dipukuli.
Blackheart lalu mendatangi apartemen Johnny, namun yang ia temukan hanya Meg dan Roxanne. Blackheart secara langsung membunuh Meg tetapi tidak dengan Rock. Beberapa saat kemudian, datanglah Johnny dan mendapati kalau Roxanne terkapar lemas. Johnny tiba-tiba diserang oleh Blackheart yang membuat Johnny berubah menjadi Ghost Rider. Johnny mencoba menggunakan penance stat, tetapi hal itu tak mempan terhadap Blackheart karena ia tak mempunyai jiwa. Blackheart lalu mengancam Johnny, jika kau tidak membawakanku kontrak Son of Vengeance, maka Roxanne akan mati. Dengan terpaksa, Johnny pun pergi menemui gak tahu namanya untuk mencari kontrak tersebut. Setibanya di sana, Johnny langsung mengambil skop milik gak tahu namanya untuk menggali kuburan Carter. Tetapi gak tahu namanya merebut kembali skopnya dan mematahkannya ke pohon. Di dalam skop, ternyata ada kontrak Son Vengeance dan ternyata gak tahu namanya adalah Carter Slade atau Ghost Rider. Johnny mengungkapkan bahwa dirinya harus menyelamatkan Roxanne, tetapi ia tak tahu jalannya. Carter lalu memanggil kudanya dari bayangan dan berubah menjadi Ghost Rider Dokar. Keduanya berangkat ke desa Son Vengeance. Setibanya di perbatasan, Carter berubah kembali ke bentuk normalnya dan mengungkapkan kepada Johnny bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi berubah menjadi Ghost Rider dan barusan adalah yang terakhir. Carter kemudian pamit pulang, sedangkan Johnny melanjutkan perjalanan ke desa Son Vengeance. Saat Johnny tiba di tepi sungai berkabut, ia secara tiba-tiba diseret Willow ke dasar sungai. Tetapi Johnny membalasnya dengan berubah menjadi Ghost Rider sehingga air sungai mendidih dan membuat Willow menguap lalu hancur. Setibanya di lokasi, Johnny bertemu Blackheart dengan Roxanne menjadi tawanan. Stop. Johnny lalu menjulurkan kontrak Vengeance dan meminta Roxanne agar dibebaskan. Keduanya bertarung, tetapi lagi-lagi Johnny berhasil dikalahkan. Blackheart mengambil kontrak dan mulai membacanya. Setelah dibaca, 1000 roh di kota Vengeance mulai bermunculan. Roh tersebut masuk ke dalam tubuh Blackheart yang menyebut dirinya sebagai Legion. Johnny lalu meraih shotgunnya dan mengubahnya menjadi senjata hantu. Tembakan yang dihasilkan berhasil membuat tubuh Blackheart hancur, namun hal itu bersifat sementara. Ketika Blackheart menyatu kembali, Johnny menyadari kalau hantu yang ada di tubuh Black memiliki jiwa. Ia pun meraih Blackheart lalu menggunakan tatapan penance yang membuat 1000 roh di dalam tubuh Blackheart bereaksi. Blackheart mati seperti preman sebelumnya. Not afraid. Gak lama setelah itu datanglah Mephistopheles yang mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan perjanjiannya. Mephis menawarkan Johnny untuk mengembalikan kekuatan Ghost Rider, tetapi Johnny menolak sambil berkata, "Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkanmu." Mephis pun marah dan bersumpah akan membuat Johnny menyesal. Pagi harinya, Johnny dan Roxanne pergi ke pohon Carson. Di sini Johnny bersumpah untuk pergi kemana jalan membawanya dan berpesan kepada Roxanne untuk menjadi wanita yang benar. Film pun bersambung. Berawal dari seorang pendeta mabuk bernama Moreu yang terlihat sedang mendatangi sebuah kuil suci. Moreu memberitahu biarawan bahwa Raja Iblis Mephistopheles sedang mengirim pasukannya untuk mengambil seorang anak laki-laki beserta ibunya yang kini ditawan oleh biarawan. Anak laki-laki tersebut bernama Danny Katz, sedangkan ibunya bernama Nadia. Pada saat itu juga pasukan Mephis datang menyerbu. Pasukan itu dipimpin oleh Carrigan yang tanpa ampun membunuh semua biarawan.
Tetapi untungnya Nadia dan Danny berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil. Kerrigan dan kelompoknya tak tinggal diam. Mereka mengejar Danny, begitu juga dengan Moreu. Di dalam pengejarannya, Kerrigan menyingkirkan Moreu dengan menembak ban motor Moreu yang membuatnya terpental ke arah jurang. Namun, Moreu membalasnya dengan menembak ban mobil Kerrigan yang membuat Kerrigan tidak bisa lagi mengejar Danny. Pagi harinya, Moreu mendatangi Johnny Blaze atau Ghost Rider yang kini tinggal di gudang kosong jauh dari pemukiman. Johnny memilih mengasingkan diri karena kekuatannya semakin hari semakin tak terkontrol. Moreu lalu mengungkapkan alasannya menemui Johnny, yaitu meminta Johnny untuk melindungi seorang anak yang menjadi incaran Mephistopheles. Moreu juga mengungkapkan bahwa Mephistopheles telah mengambil wujud manusia yang memiliki nama lain Roarke. Tetapi ia sangat lemah karena tubuh manusia yang dijadikan inangnya tidak terlalu kuat. Dari dulu, iblis neraka memang sudah ada di bumi. Mereka melakukan perjanjian kepada manusia dan memanfaatkan tenaga manusia untuk melakukan semua rencana iblis, termasuk Roarke dan Kerrigan. Moreu lalu mengatakan kepada Johnny, jika kau berhasil menyelamatkan anak incaran Roarke, maka aku akan membawamu ke kuil kuno yang bisa mengangkat kutukan Ghost Rider. Johnny yang dari dulu menginginkan hal tersebut pun menuruti Moreu dan mulai melakukan perjalanan mencari Danny beserta ibunya. Di sisi lain, Nadia dan Danny yang sedang dalam perjalanan menuju warteg 22 tiba-tiba diseruduk oleh mobil lain dari belakang. Ternyata itu Kerrigan beserta kelompoknya. Mereka menggiring Nadia ke sebuah bangunan kosong, kemudian menangkapnya. Di saat Nadia akan dibunuh, datanglah Ghost Rider. Di sini, Ghost Rider merasakan kekuatan jahat dari dalam Danny. Ia pun mendekati Danny dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi Kerrigan lebih dulu menembak Ghost Rider dengan peluru granat. Setelah itu, Kerrigan dan kelompoknya segera pergi sambil membawa Danny. Keesokan harinya, Johnny secara tiba-tiba tersadar di rumah sakit. Ia segera mengambil beberapa obat manual dan pergi dari rumah sakit. Namun di waktu yang sama, ia melihat Nadia di sudut ruangan. Johnny pun mengikuti Nadia yang berakhir di parkiran. Nadia tak terima jika Johnny ikut campur ke dalam masalahnya. Tetapi Johnny mengatakan bahwa Moreu telah mengirim dirinya untuk melindungi Danny. Nadia pun menerimanya dan mengajaknya untuk mencari Danny. Di sisi lain, Kerrigan menghubungi Roarke bahwa Danny sudah ada di tangannya. Namun ada sedikit kendala, di mana Ghost Rider ikut campur dan juga menginginkan Danny. Roarke lalu meminta Kerrigan mendekatkan teleponnya ke telinga Danny. Setelah itu, Kerrigan membacakan sebuah mantra yang bisa menyegel Danny agar tidak bisa ditemukan oleh Ghost Rider. Di dalam perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dirinya adalah istri Kerrigan yang sudah tidak kuat lagi dengan pekerjaan Kerrigan sebagai mafia. Hingga pada suatu hari, Nadia tak sengaja menyindir kejelekan Kerrigan yang memiliki kadas di selangkangannya. Tentu saja hal itu membuat Kerrigan marah. Ia mencoba membunuh Nadia dengan menghancurkan apartemennya. Di detik-detik sebelum Nadia wafat, ia didatangi Raja Iblis yang tak lain lagi adalah Mephistopheles atau Roarke. Roarke menawarkan kehidupan kedua kepada Nadia, tetapi meminta imbalan yaitu mengandung putra iblis dari Roarke. Nadia dengan bodohnya menerima tawaran tersebut dan sekarang ia baru merasakan akibatnya. Di mana ternyata Roarke ini ingin mengambil Danny untuk dijadikan inangnya. Tubuh Danny tidak seperti manusia biasa. Ia mampu membuat Roarke menjadi sangat kuat yang mungkin bisa menguasai bumi hanya satu kali serangan. He'll know where to find him. Am I gonna regret taking you? Malam harinya, Nadia dan Johnny tiba di sebuah klub malam. Mereka menyergap teman Kerrigan bernama Komar yang mungkin mengetahui keberadaan Kerrigan. Johnny mengancam akan berubah menjadi Ghost Rider jika Komar tak mau memberitahu keberadaan Kerrigan. Dengan terpaksa, Komar pun memberitahu bahwa Kerrigan membawa Danny ke pertambangan.
Tanpa pikir panjang, Johnny pun segera pergi ke pertambangan dan merubah dirinya menjadi Ghost Rider. Di pertambangan itu sendiri, Kerrigan dan pasukannya mulai mempersiapkan persenjataan untuk mengalahkan Ghost Rider. Pada saat itu juga, Nadia secara ajaib sudah ada di pertambangan. Ia diam-diam membebaskan Danny kemudian membawanya pergi. Gak lama setelah itu datanglah Ghost Rider yang secara langsung ditembaki bazooka oleh Kerrigan. Tetapi hal itu tak membuat Ghost Rider kena mental karena sudah membeli Immortal. Semua anak buah Kerrigan terbunuh, Ghost Rider meraih Kerrigan, kemudian membunuhnya dengan tatapan penebus dosa. Ghost Rider lalu mengejar Nadia yang masih dalam pelarian. Ia menyeret Nadia keluar dari mobil dan akan membunuhnya. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Danny. Ketika Ghost Rider mendekati Danny, ia secara ajaib berubah menjadi Johnny, yang artinya Danny memang benar-benar putra iblis. Keesokan harinya, Johnny mengajak Nadia dan Danny sarapan di kedai Uncle Mutu. Johnny mengungkapkan permintaan maaf kepada Nadia karena semalam hampir membunuhnya. Johnny terus terang bahwa sekarang dirinya masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Di pertambangan, Roarke menghampiri Kerrigan yang terlihat sedang sekarat tertindih reruntuhan. Saat Kerrigan mati, Roarke menghidupkan kembali Kerrigan sebagai makhluk yang dikenal sebagai Blackout. Ia mampu merubah apapun yang dipegang menjadi membusuk. Gak cuma itu, Blackout juga mampu membuat lingkungan seseorang menjadi gelap gulita sebelum dirinya membunuh seseorang tersebut. Roarke lalu memerintahkan Blackout untuk menemukan Danny. Di sisi lain, Johnny, Nadia, dan Danny bertemu dengan Moreu di jalanan. Moreu lalu mengajak mereka ke tempat yang aman, yaitu kuil kuno Sanctuary, sebuah kuil yang mampu mengangkat kutukan Ghost Rider. Setibanya di sana, mereka disambut para biarawan, termasuk tetua kuil yaitu Methodius. Di dalam kuil, Moreu menjelaskan kepada Johnny bahwa iblis yang ada di tubuh Johnny dulunya malaikat bernama Zarathos. Namun Zarathos ditipu oleh iblis yang membuatnya ditarik ke neraka. Zarathos yang masih memiliki rasa keadilan akhirnya merubah dirinya menjadi Spirit of Vengeance. Ia akan menyeret siapapun ke neraka yang sudah melakukan banyak dosa. Johnny lalu menagih janji Moreu untuk mengangkat kutukannya. Moreu pun mengabulkannya dengan memberikan roti sobek bambu kepada John. Kemudian menyuruhnya pergi ke ruang pengadilan. Setibanya Johnny di ruang tersebut, ia saat tiba-tiba merasakan kesakitan. Johnny dibawa ke dimensi lain di mana sosok Zarathos keluar dari tubuh Johnny melalui mulut. Setelah tersadar, Johnny merasakan kalau dirinya sudah menjadi manusia normal. Ia mencari Moreu, tetapi Moreu tak ada. Di saat itu juga suara jeritan Nadia terdengar. Johnny pun mencari sumber suara dan menemukan bahwa para biarawan menangkap Moreu, Nadia, dan Danny. Methodius memberitahu Johnny bahwa Danny harus dieksekusi di meja kudus, karena jika Roarke mendapatkan Danny, maka dunia tidak akan baik-baik saja. Methodius dan jemaahnya lalu membawa Danny ke meja kudus. Ketika Methodius akan memenggal kepala Danny, tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi gelap. Tentu saja hal itu disebabkan oleh Blackout. Blackout membunuh semua jamaah termasuk Methodius, kemudian membawa pergi Danny ke hadapan Roarke di Turki.
Gak lama setelah keduanya pergi, Nadia, Johnny, dan Moreu datang. Mereka menemukan bahwa para biarawan telah mati membusuk. Moreu lalu mengajak mereka ke ruang penyimpanan senjata dan memutuskan untuk menyusul Danny serta mengakhiri semua ini. Blackout kini tiba di Kolosium Turki. Ia memberikan Danny kepada Roarke yang terlihat lemah karena terlalu banyak membuat perjanjian. Sebelum melakukan ritual pemindahan, Roarke memberitahu Danny bahwa kekuatan yang ada pada Danny sama dengan kekuatan milik Roarke. Roarke juga mengungkapkan bahwa Danny adalah putranya. Who's that Gokten? The father's. Sore harinya, Johnny, Nadia, dan Moreu tiba di Kolosium. Ketiganya melihat tamu-tamu Roarke yang akan membantu pemindahan tubuh. Malam harinya, semua tamu memakai jubah hitam dan berbaris di depan Roarke. Saat ritual pemindahan mulai dilakukan, Moreu muncul sambil menembaki para tamu. Sementara Johnny mencoba membebaskan Danny. Tetapi Roarke menghentikannya dengan melempar Johnny ke arah tamu. Moreu yang masih level 3 diserang oleh Blackout. Blackout lalu mengaktifkan spell stun-nya yang membuat Moreu berubah menjadi patung. You have no power, Blaze. Like the rest. Setelah itu, Blackout memegangi Johnny dan meminta Roarke untuk mengeksekusinya. Di sini, Danny mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti ayahnya. Jadi, ia dengan sigap mengembalikan kutukan Zarathos kepada Johnny dan membuat Johnny kembali menjadi Ghost Rider yang kini mampu berubah di siang hari. Astagfirullahaladzim. Johnny lalu membunuh sebagian tamu dengan sekali tebatan rantai. Sementara Roarke membawa pergi Danny ke jalanan yang kemudian disusul dengan Johnny dan Nadia. Johnny menyerang balik Blackout dengan tatapan penebus dosa yang membuat Blackout tak tersadarkan diri dan jatuh terlindas ban mobil. Setelah itu, Johnny menyerang mobil Roarke dengan rantainya dan membuat mobil tersebut keluar jalur lalu mengguling-guling. Johnny kemudian meraih Roarke dari mobil sambil menyatakan bahwa perjanjian Roarke adalah perjanjian terburuk. Setelah itu, Johnny mengiring Roarke kembali ke neraka dengan membantingnya ke tanah. Nadia akhirnya tiba di lokasi. Ia sangat sedih bahagia ketika melihat Danny sudah tak bernyawa. Di dalam pelukan Nadia, Johnny mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi malaikat Zarathos yang masih memiliki keadilan. Seketika itu juga, api merah di tubuh Johnny berubah menjadi biru. Ia menghidupkan kembali Danny hanya satu kali sentuhan. Film ini ditutup dengan Johnny Blaze dilalap api biru suci dan menyatakan akulah The Ghost Rider. I'm the Ghost Rider.